442. Tapi dia menggunakan satu judgement atau pendekatan, satu tambahan aturan atau satu tambahan SOP di kantor akuntan publik ini. Dan ini beda-beda kantor, beda-beda penerapan dibebaskan. Yang penting dia punya judgement atau dia punya SOP-nya. Koridor yang pertama, perform materiality-nya dia alokasikan kemarin berdasarkan laba ya, kalau tidak salah ini. Dia menggunakan earning from operation. Rate-nya masih ingat kan? Rate-nya kan dia panduannya 3-6%. Kalau di menggunakan panduan ini, dia paling bawah itu tolong dilihat ya. Ilustrasinya adalah dia punya 4 pilihan alternatif. Earning from for operation, atau current asset, atau total asset, atau current liabilities. Dan ini biasanya satu KAP memilih salah satu pendekatan yang mana dari 4 ini tidak 4-4-nya dipakai, tapi pada umumnya yang dipakai hanyalah salah satu. Nah, yang kedua dia menggunakan tarif atau range antara 3-6, 3-6 untuk current asset, kalau dari total asset 1-3, kalau current liabilities 3-6. Pada kasus ini dia memilih dengan berbagai pertimbangan menggunakan 3-6% dari earning from operation, sehingga diperoleh angka ini ya. Earning from operation-nya 7,3 juta, dia ketemu nilai OM awal. Kenapa nilainya disebut OM awal? Berarti ada OM akhir dong. Bisa saja nanti auditor menggunakan revisi atau perbaikan terhadap materialitas. Terakhir nanti setelah kita pelajari masalah risiko, saat dia membuat OM awal ini kan pada tahap perencanaan. Dengan berbagai kemarin yang sudah kita diskusikan, tahap perencanaan itu apa saja, mengenali bisnis klien dan sebagainya, dia tetapkan, oh kayaknya paling pas basisnya adalah earning from operation dengan rate 6%. Dia ketemu angka 442. Earning from operation di situ dilihat ya, yang di laporannya Hillsberg itu 7,370. Nah, kemudian dia punya tambahan aturan atau punya tambahan SOP. Khusus di KAP ini, sekali lagi nanti kalau KAP-nya beda atau kasusnya beda, nggak masalah. Dia misalnya dibuat kayak gini, perform materiality tidak boleh melebihi 60% dari OM. Artinya, alokasi per masing-masing akun untuk perform materiality nggak boleh tuh, sebesar apapun saldo akunnya, tetap akan maksimal 265.000. Kenapa? Biar auditor tidak hanya mengalokasikan OM pada satu akun. Nanti kalau satu akunnya udah langsung 442.000 karena akun itu material, yang lain nggak dapat perform materiality, gitu, ibaratnya gitu. Jadi difokuskan, jangan sampai hanya fokus pada satu akun saja. Yang kedua, dia buat pendekatan atau SOP atau guidance total perform materiality untuk seluruh akun dibuat batas 2 kali OM. Jadi 2 kali 442.000. Kenapa? Karena dia membuat dari histori yang selama ini dia laksanakan, kecil kemungkinan salah sajinya akan sama persis gitu. Total salah sajinya itu sama persis dengan angka perform materiality, dan kemudian kadang akun itu kan lebih saji, kadang kurang saji gitu. Nah, ini dibuat range yang lebih lebar gitu, bukan angka 442 tapi sama dia dikalikan 2. Kalau misalnya SOP-nya mengalikan 3 ya balik lagi, kalau dia KAP-nya menetapkan apapun, itu boleh-boleh saja selama dia punya judgement dan punya aturan. Seperti yang nomor 1, bisa nggak perform materiality-nya ini tidak boleh melebihi 50% atau 70%? Boleh-boleh saja. Jadi tergantung pada pendekatan yang dia pakai. Nah, dari angka situ kita ketemu ya, yang sebelah kanan ini, angka maksimalnya dia distribusikan secara total sebesar 884. Usul ya, untuk retaining earning itu tidak diberikan karena dia disebutnya adalah residual account. Ada beberapa residual account, banyak nanti di laporan keuangan, salah satunya kalau di sini adalah RE. RE ini tidak diberikan perform materiality, dan untuk akun-akun yang lain tadi ingat ya, batasnya kan 60%. Jadi untuk trade account receivable, kalau teman-teman mengalihkan, nanti maksimal angka dapatnya adalah 265. Jadi kalau dia mendapatkan lebih alokasi dari 265, seperti tadi, dampaknya akan habis tersedot perform materiality hanya pada 2 akun yang material ini atau besar ini. Pastikan secara judgement sampai ketemu angka 884 yang merupakan 2 kali 442. Sekarang saya tanya, balik lagi pertanyaan Kak tadi, ini kan inventory 265. Kalau salah sajinya 300, opininya apa?
Halo? Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Ya. Pertanyaan pertama. Kalau misalnya inventory-nya di situ kan 60% dari OM-nya adalah 265. Kalau salah sajinya 300, opininya apa? W. W? WDP. WTP. Kan masih, WDP. Ya. Pada akun inventory saja. Kalau kita lihat lagi yang case kedua. Inventory, salah sajinya 200. Other current asset, salah sajinya 50. Sekali lagi, inventory ini, salah sajinya 200. Other current asset, salah sajinya 50. Trade account, salah sajinya 50. Total salah saji adalah 300. 50 berarti ya. Inventory tadi saya bilang salah sajinya berapa? 200, Pak. 200. Inventory-nya 200, other current asset-nya salah sajinya 50, trade account payable salah sajinya 50, accrue payroll and payroll tax salah sajinya 50, dan semuanya tidak bisa dikoreksi. Jadi salah sajinya adalah 350. Maka opininya adalah WTP, Pak. kenapa WTP? Karena masing-masing akun belum melebihi performance materiality dan keseluruhannya nggak melebihi total performance materiality. Ya, gampang ya. Dia bisa dimengerti kan? Jadi patokannya adalah berapa salah saji yang ada di masing-masing akun, apakah sudah melebihi performance materiality atau belum. Atau individu dia belum melebihi performance materiality, kemungkinan besar. Kenapa saya pakai kemungkinan besar? Karena nanti masih ada faktor-faktor kualitatif. Contoh, kalau misalnya di situ tadi, inventory-nya, salah sajinya tadi kan saya bilang cuma 200 ya, masih di bawah. Tapi salah saji inventory ini muncul karena misalnya tindakan fraud, pencurian, atau penggelapan oleh manajemen, bisa jadi opininya tidak menjadi WTP gitu. Karena ada faktor-faktor kualitatif. Tapi kita bicara dulu dari faktor kuantitatif yang secara umum. Kalau salah saji dalam segmen atau dalam akun tidak melebihi performance materiality, dan salah saji gabungan tidak melebihi angka 884, maka opininya masih akan mendapatkan, kemungkinan besar akan mendapatkan opini unmodified, yaitu WTP ya. Nanti kalau di masing-masing akun ada salah saji yang melebihi performance materiality, maka dia akan mendapatkan opini WDP pada akun tersebut. Biasanya kan kalau WDP itu ada kata-kata dikecualikan pada masalah EGZ atau pada akun EGZ. Nah, kalau misalnya sudah melebihi total performance materiality atau secara laporan keuangan melebihi overall materiality, maka salah sajinya bisa mengarah kepada adverse atau tidak wajar. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Saya tes boleh? Risli Martin. Ya, Pak. Oke. Silakan dilihat yang ini ya, Mas Risli ya. Yang tadi saya sajikan. Tunggu, saya munculin dulu. Kelihatan, Mas Risli? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau ini, Bro Risli tolong lihat akun PPE ya, Property Plant Equipment, kan angka performanya 48 ya. Ya, Pak. Ya, di PPE ini 40. Nah, di trade account payable salah sajinya 100. 40 opininya kira-kira apa? WTP, Pak. Kayaknya. Gimana? Mungkin WTP, Pak. Saya ulang. Property plan-nya adalah 40, trade account payable-nya 100. WDP, Pak. Ya, WDP. Kenapa? Karena trade account payable-nya di atas 90. Oke, ya.
trade account payable. Jadi harus dilihat sekali lagi di masing-masing ya. PPE-nya 40, oke, dia tidak melebihi, tapi untuk yang trade account payable dia sudah melebihi angka performance reality. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ilustrasinya, dan nanti ada ilustrasi yang akan berhubungan dengan masalah bukti pada PPT setelah ini. Karena PPT-nya hari ini cukup banyak, saya kemarin coba sudah meringkas atau ngambil beberapa yang penting saja. Nanti untuk PPT 9 silakan dibaca sendiri. Kita mulai dari PPT 8. Ini assessing atau menilai risk of material misstatement. Kita akan singkat setelah ini ya, risk of material misstatement menjadi ROMM. Ada yang menuliskan juga RMM, tapi secara general, secara umum singkatannya menjadi ROM, risk of material misstatement, atau salah saji yang material. Kita sudah sempat menyinggung masalah adanya risiko, baik risiko untuk auditi maupun risiko untuk auditor. Salah satu risiko yang terjadi pada audit itu adalah ketika auditor tidak bisa memberikan opini dengan baik. Itu risiko audit. Pada auditi adalah ketika auditi tidak bisa menyajikan laporan keuangan dengan baik karena berbagai alasan, karena ada berbagai sebab, karena ada fraud, karena mungkin ada salah saji yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau apapun, itu akan menimbulkan berbagai risiko. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan gitu. Nah, kalau dalam laporan keuangan, ini tadi, risiko yang paling muncul, paling umum disebutnya adalah risk of material misstatement atau salah saji yang material. Berarti risiko ini kenapa bisa terjadi? Ya karena manajemen dengan berbagai sebab membuat sebuah kesalahan yang dipandang signifikan oleh auditor sehingga laporan keuangannya tidak bisa tersaji dengan baik. Nah, risiko ini bukan sebuah ukuran yang pasti ya. Kalau di sini disebutkan di line kedua ini, risiko ini adalah masalah professional judgment. Mungkin bisa terukur secara akurat 100% dan tidak bisa kita pastikan bahwa risiko ini terjadi atau tidak terjadi. Namanya saja risiko. Seperti halnya kemarin waktu teman-teman mungkin sebelum PJJ, awal-awal mungkin dapat informasinya simpang siur. Apakah nanti kuliah di rumah atau kuliah di kampus? Itu adalah risiko. Dan ternyata sekarang yang terjawab ada kuliahnya di rumah. Ketika di rumah, ada nggak risiko misalnya ketika ujian tidak bisa menyampaikan laporan atau hasil ujian submission-nya dengan baik? Ada kendala IT nggak? Itu adalah risiko yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi seperti hanya risiko-risiko dalam kehidupan kita, di audit ini ada risiko yang disebut dengan ROM tadi, dan auditor perlu melakukan sebuah tanggapan menanggapi risiko audit ini dengan tepat, dengan memadai. Kenapa? Kalau auditor bisa menghandle risiko ini dengan tepat, maka kualitas auditnya diharapkan akan memberikan kualitas yang sangat tinggi. Misalnya auditor tidak memberikan analisis risiko dengan memadai, ada risiko tadi akan berbalik kepada si auditor sehingga risiko auditnya akan tinggi. Nah, di sini disebutkan bahwa ROM atau risk of material misstatement adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material karena fraud atau karena adanya kesalahan sebelum terjadinya audit. Nanti apakah ada risiko saat terjadinya audit? Ada. Jadi di sini yang dibatasi adalah risikonya sudah muncul, sudah ada sebelum pelaksanaan audit. Bisa karena fraud, bisa karena error. ROM ini dapat terjadi pada dua level atau dua tingkat. Yang pertama adalah pada level laporan keuangan secara keseluruhan, yang kemarin kita sudah diskusikan. Laporan keuangan itu terbagi menjadi segmen atau siklus, kemudian kita sebutnya adalah secara keseluruhan kalau menggambarkan total satu laporan keuangan. Yang terjadi pada level asersi. Level asersi ini yang kemarin juga kita sudah diskusikan, yang berhubungan dengan transaksi, ada asersi yang berhubungan dengan saldo akhir, dan ada asersi yang berhubungan dengan pengungkapan atau disclosure. Bagaimana kita bisa melaksanakan risiko, penilaian risiko ini? Tim audit atau dari auditor yang mendapatkan penugasan, dia bisa menggunakan berbagai metode untuk menilai risiko manajemen. Dia bisa menanyakan kepada manajemen dan berbagai pihak yang ada di entitas itu.
Yang kedua, kemarin juga sudah kita singgung soal prosedur analitis ya, yang bisa dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Maka di sini prosedur analitisnya adalah analitis pada tahap perencanaan. Kira-kira misalnya sudah ketemu kita angka-angka prosedur analitis, kondisi industri dibandingkan existing yang ada di perusahaan, bedanya atau ada ataukah tidak selisih, ada atau tidak perbedaan tren, itu bisa juga kita identifikasi sebagai risiko. Kan observasi dan inspeksi ya, pengamatan, dan juga melihat proses bisnis yang ada di klien. Kemudian diskusi di antara anggota tim audit untuk menambah pemikiran, wawasan, gitu. Kira-kira pendapat dari masing-masing anggota tim bagaimana tentang adanya risiko yang ada di manajemen ini, dan berbagai prosedur penilaian risiko yang lainnya. Kenapa penilaian risiko ini penting? Karena penilaian risiko ini akan membantu auditor untuk memperoleh pemahaman tentang entitas. Tahu risiko apa yang ada atau melekat di klien, yang melekat di auditi, maka kita bisa memitigasi dengan cara membuat prosedur audit yang tepat. Sebenarnya itu intinya. Risiko akun kas, berarti kita bisa membuat prosedur audit untuk akun kas dengan memadai. Kalau kita tahu ada risiko yang mungkin akan terjadi pada penjualan, maka kita bisa memberikan perhatian yang lebih pada akun penjualan. Di sini disebutkan bahwa penilaian risiko ini akan digunakan untuk menilai risiko material dan sejauh mana prosedur audit lebih lanjut akan dilaksanakan. Prosedur audit, prosedur penilaian risiko yang tadi sudah ada ya di depan, ini semacam hanya gambaran dalam bentuk diagram saja. Ada 5 prosedur yang bisa dilaksanakan di sini, dan mungkin ini sebenarnya bisa ditambah juga. Masih terbuka cara-cara lain. Ini ada manfaatnya yang ada kotakan ini, memberikan masukan untuk pemahaman entitas, kemudian membantu auditor untuk mengidentifikasi risiko, dan bermanfaat untuk mengembangkan strategi audit. Risiko salah satu yang nanti terjadi adalah karena fraud ya. Risiko karena fraud ini dibahas lebih lanjut di slide 9. Agak bias ya. Saya menginfokan ke teman-teman awal untuk belajar dulu PPT 9, kemudian saya minta PPT 8, saya baru ingat juga yang saya maksud untuk PPT 9, nanti teman-teman silakan baca secara mandiri terkait adanya risiko dari tindakan-tindakan fraud. Nanti teman-teman pada saat melaksanakan audit atau saat auditor melaksanakan audit ada 2 risiko yang mungkin terjadi, yang di awal juga sempat kita singgung dulu pertemuan 1 atau 2 ya, karena error dan karena fraud. Untuk ROM karena fraud ini relatif sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena fraud itu tersembunyi. Fraud itu tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kalau karena error itu relatif lebih mudah dideteksi, adanya kesalahan pencatatan, manajemen salah membuat adjustment, atau mungkin dokumentasi tidak lengkap, ada asersi yang tidak bisa dipenuhi, dan seterusnya. Tapi kalau karena fraud, ini sulit bagi auditor untuk mengenali fraud apa sih yang terjadi, kemudian dari risiko itu kira-kira apa yang bisa dilaksanakan auditor, kenapa bisa terjadi fraud, dan seterusnya. Ini membutuhkan di dalam. Jadi biasanya kalau karena fraud itu dipandang signifikan, auditor biasanya memberikan atau melaksanakan audit lebih lanjut ya. Bisa dengan audit investigatif atau audit forensik atau istilah-istilah yang lainnya. Dan tadi teman-teman juga masih ingat ya, pada saat kita membahas materialitas, fraud meskipun kecil itu bisa menjadi pertimbangan yang signifikan untuk pemberian opini. Jadi fraud akan masuk kepada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kualitatif. Secara salah saji, secara akun, dia di bawah performance materiality, tapi begitu kita ketemu ada kasus fraud di sana, maka nggak bisa kita hanya menyandarkan opini pada performance materiality atau overall materiality. Harus melihat dulu apa fraud yang terjadi dan berapa signifikan fraud itu. Jadi nanti kalau misalnya secara kualitatif kita pandang laporan keuangan bisa terpengaruh, ya kita bisa memberikan pengecualian atau modified opinion. Kejadian fraud meskipun nilainya di bawah performance materiality. Pertimbangan auditor ini
harus dilaksanakan baik pada level laporan keuangan secara keseluruhan maupun level asersi. Kalau level laporan keuangan itu seperti apa sih? Ya kita mempertimbangkan integritas manajemen, ada atau tidak kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum dan seterusnya. Kalau level asersi yang kemarin kita sudah pernah bicarakan, masing-masing akun akan kita lihat apa risikonya dan apakah ada fraud di akun atau di masing-masing level itu. Selanjutnya penilaian risiko ini nggak cuma sekali pada saat awal ya, tapi ongoing. Selama proses audit berjalan, risk assessment-nya terus dilakukan, terus diperbarui. Pada saat awal kita mungkin merasa risiko pada akun aset itu rendah sehingga sampling kita sedikit. Dari pengendalian oleh manajemen. Tapi begitu kita sampel 1, 2, 3, katakan sampelnya awalnya kita tetapkan transaksi gitu. Anggaplah itu setara dengan 20 voucher atau 20 kwitansi. Tapi dari 20 kwitansi kok lebih dari 50% yang bermasalah. Kita bisa extend, bisa tambahkan sampel dari yang awalnya 5% menjadi taruhlah 10% atau 20% atau bahkan 50%. Nanti pertimbangan-pertimbangan untuk menambah sampel ini kita laksanakan ongoing, terus-menerus karena risikonya ternyata berkembang atau bergerak. Gitu. Jadi termasuk di sini ditetapkan bahwa ada satu risiko fraud khususnya dalam hal revenue recognition ya. Ya balik lagi yang ada kasus sebuah maskapai penerbangan yang dia pengakuan pendapatannya dilaksanakan dengan cukup ekstrim sehingga publik pun sempat menduga gitu ada nggak risiko terjadinya fraud di sana. Nah, bagaimana risiko signifikan ini kita identifikasi? Kalau di perusahaan publik disebutnya adalah Critical Audit Matters atau CAM, tapi di Indonesia tidak salah mengadopsi ini ya, di 70 sekian. Gitu. Saya lupa angkanya, antara 702 atau 703, pokoknya di kepala 7, tapi kita baru mengadopsi 701, 705, 706, dan risiko yang signifikan ini bisa ada red flag ya. Red flag itu kalau kita terjemahkan kan bendera merah, tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda atau indikasi terjadinya risiko ini. Dari mana dia bisa terjadi? Yang pertama adalah non-routine transaction atau transaksi yang sifatnya tidak rutin. Anomali secara angka, kemudian terjadi pada akhir-akhir periode, kemudian aneh jumlahnya atau pihak yang mendapatkan transfer ini bukan customer yang rutin mendapatkan transaksi dengan pihak perusahaan, maka ini bisa masuk ke dalam transaksi yang tidak rutin. Yang kedua adalah masalah yang memerlukan penilaian khusus. Kadangkala kalau misalnya seperti tadi, kita mengadjust pendapatan atau misalnya melaksanakan koreksi-koreksi biaya dan beberapa akun-akun ini sangat berpengaruh pada laba atau ruginya perusahaan pada satu periode, maka ini juga perlu kita lihat sebagai sebuah risiko. Atau ketika misalnya perusahaan tiba-tiba merubah satu metode akuntansi tertentu, misalnya pengakuan pencatatan inventorinya sebelumnya menggunakan metode A, dia tiba-tiba di tengah tahun menggeser ke metode B dengan satu alasan yang tidak jelas, kita juga bisa memberikan perhatian secara lebih. Risiko kecurangan ini biasanya juga bisa masuk atau bisa terjadi pada akun-akun yang sifatnya sudah inherent risk-nya tinggi gitu, risiko melekatnya tinggi atau risiko bawaannya tinggi. Contohnya adalah kas. Itu bahkan dengan pengendalian pun akan memiliki risiko kecurangan yang tinggi. Masuk di beberapa hal yang disebut dengan risiko yang signifikan. Model audit ini sudah menjadi sebuah kesepakatan ya, ini diterapkan pada baik sektor publik maupun sektor privat. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung sebuah risiko, maka ada namanya adalah model risiko audit atau audit risk model. Model risiko ini akan membantu auditor. Pertama, berapa banyak bukti yang akan kita ambil atau akan kita cari. Yang kedua, bukti apa yang kira-kira diperlukan dan perlu dikumpulkan dalam setiap tujuan audit. Jadi nanti teman-teman balik lagi ke asersi yang kemarin, kemudian tujuan auditnya per asersi itu apa, asersi itu apa gitu. Jadi ditambahkan satu aspek yaitu risiko,
Kalau sudah ketemu risikonya, berapa banyak bukti yang akan dicari atau dikumpulkan. Risiko itu bisa kuantitatif, pakai angka maupun pakai non-kuantitatif ya. Pakai non-kuantitatif ini kadang dasarnya adalah kuantitatif, tapi kemudian di judgment menjadi semacam istilah atau penilaian seperti rendah, sedang, dan tinggi, atau low, medium, high. Karena kalau ngitung pakai angka itu kadang sulit. Risiko rendah itu berapa sih gitu, atau mengangkakan risiko tinggi itu berapa, sehingga biasanya jalan tengahnya adalah dibuat model risiko dengan pendekatan non kuantitatif, low, medium, high. Ini beberapa risiko yang nanti akan kita pelajari seterusnya sejak pertemuan sekarang ini. Yang pertama adalah plan detection risk atau PDR yang direncanakan. Kenapa kok direncanakan? Karena memang kita ingin menilai kira-kira berapa risiko yang akan ditanggung auditor dalam melaksanakan satu audit ini dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, rumusnya adalah AAR dibagi IR kali CR. Sekali lagi rumus PDR adalah AAR dibagi IR kali CR. Lihat itu yang paling bawah, itu adalah risiko adalah model default sebenarnya. Hitungan awalnya adalah AAR sama dengan IR kali CR kali PDR. Ini rumusan awalnya demikian, tapi AAR itu biasanya ditetapkan secara default. Berikutnya, jadi AR-nya sudah ada angka duluan sehingga yang dihitung adalah PDR-nya. Yang kedua, setelah PDR adalah IR, risiko bawaan atau risiko melekat. Cuman kalau saya lebih senang menerjemahkan sebagai risiko bawaan, setelah ini kita buat saja IR, istilahnya inherent risk atau risiko pengendalian, dan acceptable audit risk, risiko yang dapat diterima. Ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo atau golongan transaksi terhadap satu salah saji material. Tidak terdapat pengendalian yang memadai. Risiko yang bisa dibilang apa adanya. Enggak diapa-apain dia sudah muncul gitu. Enggak diapa-apain dia sudah ada. Contoh, kas itu punya inherent risk hilang. Dengan pengendalian atau tanpa pengendalian, maka kas itu akan hilang. Kita contohkan untuk kuliahnya teman-teman. Kuliah, mau di kelas, mau apalagi PJJ gitu ya, nggak kelihatan oleh dosen, maka risikonya adalah ngantuk. Itu adalah inherent risk dari teman-teman kuliah mendengarkan dosen ngomong, tanya ke teman-teman, maka risikonya adalah teman-teman ngantuk atau bahkan tidur. Nah, control risk, risiko bahwa suatu salah saji yang bisa terjadi itu bisa dicegah atau minimal dikurangi atau dideteksi dengan adanya internal control. Misal, kas itu sudah ada pembagian kewenangan, siapa yang mencatat, siapa yang menyimpan, namun tetap hilang. Mungkin karena ada korupsi, tapi intinya sudah ada pengendalian dulu, tapi tetap ada kasus, tetap ada misstatement, itu disebut dengan risiko pengendalian. Balik ke contoh teman-teman kuliah tadi. Teman-teman sudah, kita PJJ, risikonya ngantuk. Saya buatkan pengendalian berupa videonya harus on, misalnya, on cam selama sepanjang kuliah. Teman-teman masih ngantuk, itu berarti risiko pengendalian. Sudah ada pengendalian berupa menghidupkan layar video, tapi masih ngantuk, sekali lagi itu disebut dengan risiko pengendalian. Pengendaliannya apa? Tadi, saya meminta teman-teman menghidupkan kamera. Ini adalah risiko bahwa pemeriksa tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam sebuah asersi. Ini kenapa risiko deteksi terjadi ya macam-macam ya. Biasanya disebut dengan prosedur pemeriksaan kita yang kurang atau tidak efektif. Saya tidak bisa mendeteksi siapa yang sekarang sedang mendengarkan, siapa yang sekarang sedang kuliah sambil main game, atau siapa yang sekarang bahkan tidak ada di sini gitu, hanya misalnya ngidupin laptop, ada namanya tapi ternyata goib, hilang entah kemana, maka itu adalah risiko deteksi saya. Saya tidak bisa mendeteksi teman-teman siapa yang kuliah atau siapa yang tidak kuliah. Siapa yang ngantuk, siapa yang tidak ngantuk. Siapa yang mendengarkan, siapa yang tidak mendengarkan. Itu risiko deteksi. Balik lagi, makin banyak prosedur yang saya lakukan, makin banyak saya bisa mendeteksi teman-teman yang kuliah, siapa yang tidak kuliah, siapa yang ngerti, siapa yang tidak ngerti, siapa. Contohnya dengan apa? Dengan bertanya tadi. Maka
bertanya itu saya bertanya kepada teman-teman itu ibaratnya adalah auditor yang menerapkan prosedur pemeriksaan untuk mengurangi risiko deteksinya dia. Yang terakhir adalah audit risk atau biasa disebut dengan acceptable audit risk. Risiko yang dapat diterima. Risiko yang dapat diterima ini biasanya adalah risiko yang timbul karena kita tanpa disadari atau auditor tanpa disadari tidak memodifikasi opininya sebagaimana mestinya. Singkat cerita, AAR ini adalah risiko auditor memberikan opini dengan tidak tepat gitu. Ringkasannya gitu. Jadi risiko ketika auditor tidak bisa memberikan opini dengan tidak tepat. Opininya modified dikasihnya opini unmodified, atau opini unmodified dikasih opini modified dengan berbagai sebab gitu ya. Mungkin sampelnya tidak tepat, mungkin auditor tidak bisa memahami proses bisnis dengan baik atau apapun, maka itu disebut dengan audit acceptable audit risk. Nah, ini yang tadi saya sampaikan biasanya dinyatakan dalam satu persentase dan sudah default ada angkanya gitu. Berkisarnya umumnya 1-10%. Kalau rumusan dari AR itu sebenarnya adalah 1 dikurangi tingkat keyakinan pemeriksa. Tingkat keyakinan pemeriksa. Nah, ini kita coba terapkan detection risk ya. Kalau AAR-nya 1%, berarti tingkat keyakinannya berapa, teman-teman? 99%, Pak. 99%. Berarti artinya gimana, Safa? Artinya, gimana ya, Pak? Kan tadi kan 1 min tingkat keyakinan auditor. Udah bener tuh jawabannya. Tingkat keyakinan auditornya berapa? 99%. Saya tanya ke Safa, kalau misalnya AAR-nya 10%, berarti tingkat keyakinannya berapa? 90%. 90%. Bedanya 90 sama 99, berarti auditor lebih yakin yang mana sih? Lebih yakin yang tingkat AAR-nya 1%. Ya, berarti semakin kecil AAR, semakin yakin auditornya. Semakin yakin auditornya terhadap opini yang diberikan. Itu logikanya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia yakin banget, pede, dia merasa semua prosedurnya sudah dia laksanakan dengan baik, dia sudah melaksanakan risk assessment dengan baik, ya dia akan memberikan AAR yang kecil. Berarti dia sangat firm bahwa dia menghasilkan opini yang sangat bagus dan dia sangat yakin bahwa auditnya berkualitas. Sebaliknya, kalau misalnya, kok risikonya tinggi ya, kok sebaran auditnya, sampelnya banyak, kemudian auditnya tersebar di mana-mana, ada beberapa risiko juga yang terjadi di hukum sebenarnya. Oke lah, saya set risikonya ini saya set AR-nya menjadi 10%, sehingga dia cuma punya tingkat keyakinan sebesar 90%. Logikanya bagus yang mana sih? AR 1% atau 10%? 1%, Pak. 1%. Jadi makin kecil makin bagus, tapi bukan berarti 10% itu salah gitu ya. Memahaminya bukan kok, oh auditor nggak boleh dong ngasih 10%, kenapa dia nggak 1%? Kenapa bahkan dia nggak 100%? Ya nggak bisa, karena berbagai risiko itu tergantung pada kondisi di auditnya. Jadi penetapan tadi sekali lagi akan diserahkan pada judgement masing-masing auditornya. Oke. Nggak ada ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Siapa dulu nih? Jalan dulu baru dekat ya. Oke. Ya. Izin bertanya, Pak, terkait AAR tadi. Kalau nantinya misal ditemukan indikasi fraud atau yang lainnya setelah tahapan prosedur penilaian risiko, nah, tingkat AAR ini bisa berubah nggak sih, Pak? Selama ongoing tadi? Bisa. Jadi seperti hanya risiko-risiko yang lain, sebenarnya AR itu bisa berubah, Melanie. Tapi kalau misalnya tadi, misalnya pas di perjalanan akan ada ditemukan risiko-risiko yang lain, itu cenderungnya yang direvisi adalah IR-nya atau CR-nya. Jadi revisi pertamanya bukan pada tingkat AR-nya, tapi pada tingkat risiko pengendalian dan risiko deteksi oleh manajemen, risiko pengendalian dan inherent risk-nya gitu.
Kenapa AR ini tidak direvisi dari awal atau pas ada case-case begitu? Karena pengennya AR ini merupakan sebuah keyakinan default dari lembaganya gitu, dari sisi si kantor akuntan publik atau dari sisi lembaga pemeriksa. Jadi secara teori sih bisa-bisa aja dia revisi nilai AR. Kayaknya kok pas awal itu dia yakin banget 1%, tapi begitu banyak case dia berubah, ya boleh-boleh saja. Selama memang sekali lagi ada SOP atau guidance-nya. Tapi secara umum yang direvisi secara bertahap adalah inherent risk dan control risk-nya. Baik Pak, terima kasih. Silakan Berta. Pak, tadi saya mau tanya yang tentang risiko signifikan. Ya. Nah, tadi itu kan ada transaksi non-rutin ya Pak yang termasuk penyebab risiko signifikan. Kenapa yang transaksi rutin itu nggak termasuk Pak? Karena kan bisa aja dari transaksi rutin itu juga terdapat salah saji yang material. Betul. Sebenarnya bukan tidak termasuk, tetapi ini dari berbagai kondisi riset, kemudian tren, non-rutin ini dianggap sebagai satu transaksi yang pantas diberikan perhatian lebih lanjut. Apakah yang rutin tidak diberikan perhatian? Enggak juga. Dan tadi Berta bilang betul sekali, seperti yang kemarin saya alami dan beberapa teman-teman saya alami gitu. Sekarang risiko fraud justru terjadi pada transaksi-transaksi yang rutin dan nilainya kecil, misalnya ATK. Kalau dulu risiko fraud itu sering terjadi pada belanja-belanja yang sifatnya besar. Belanja modal pembangunan gedung, pembelian aset yang sifatnya mahal dan sebagainya. Tapi makin ke sini karena beberapa auditi makin menyadari bahwa perhatian auditor itu ada pada transaksi yang sifatnya non-rutin dan besar, fraud itu atau ada indikasi fraud pada transaksi-transaksi yang sifatnya rutin dan kadang jumlahnya kecil. Tapi kumulatifnya, kalau itu terjadi jumlahnya besar. Seperti beberapa waktu lalu di tempat kami ada temuan gitu, pengadaan ATK yang sifatnya fiktif dari sebuah entitas, padahal nilainya kecil, di bawah, katakan di bawah 50 atau di bawah 100 juta. Jangan pakai kamus kita gitu ya, kamus uang kita Pak, 100 juta itu besar atau 50 juta itu besar, betul, tapi compare ke misalnya dia mengadakan satu aset nilainya 20 miliar, dalam satu kali pengadaan nilai 100 juta, 50 juta itu kecil. Dan ini butuh pendalaman atau waktu audit yang panjang karena frekuensinya banyak. Sementara kalau yang nilai-nilai besar tadi karena jarang muncul, tapi angkanya secara populasi itu bisa langsung kita ambil untuk menutup stempel, maka biasanya perhatian auditor ke yang besar. Tapi betul Berta, bukan berarti terus kita abai terhadap nilai-nilai yang sifatnya kecil dan rutin. Itu tetap bisa terjadi. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Oke. Jadi kalau mau bertanya silakan dilanjut bertanya, yang dipotong juga boleh. Slide-nya masih muncul ya? Masih Pak. Masih, sekarang masuk di gambar 8.2 ya. Model risiko ini sama kayak yang tadi, ada proses pemahaman bisnis klien, menilai risiko dan menilai risk of material misstatement. Untuk menilai risk of material misstatement kita harus tahu inherent risk. Di sini teman-teman translator masih membuat risiko yang melekat, saya belum edit ya, menjadi risiko bapaan, tapi intinya sama, itu sebelah kiri itu adalah inherent risk, kemudian yang risiko kontrol ini adalah control risk atau risiko pengendalian ya. Nah di situ ada juga yang disebut dengan audit risk model dengan rumusan PDR sama dengan AR dibagi IR kali CR. Bisnis industri klien kita sudah bahas di pertemuan kedua, kalau tidak salah dipengaruhi oleh 5 hal ini, industri dan lingkungan sampai dengan pengukuran kinerja. Bagaimana ilustrasi atau penerapan dari sebuah assessing risk atau penilaian risiko? Ini contohnya. Pada kolom-kolom itu ada sales and collection cycle dan seterusnya. Ini sebenarnya kemarin ada terjemahannya, tapi saya takut malah bingung atau bias kalau pakai terjemahan, saya biarin yang pakai ini. Kalau teman-teman mau silakan dijajarkan dengan slide yang sudah diterjemahkan oleh kelompok yang bertugas ya. Ada siklus penjualan, ada siklus akuisisi atau pembelian aset, ada siklus payroll dan seterusnya. Kita coba lihat 1-2 contoh di sales dan akuisisi. Yang kolom A
row A itu adalah assessment auditor terhadap masing-masing siklus. Artinya A ini menggambarkan inherent risk. Dan ini bukan rumus. Maksudnya begini, teman-teman nanti nggak boleh terus pas audit di tempat lain, sales and collection cycle selalu medium, kan selalu high. Enggak, tergantung pada sekali lagi kondisi yang teman-teman temui pada saat perencanaan audit. Ini adalah ilustrasi dari sebuah pelaksanaan audit saja. Untuk inherent risk, sekali lagi di baris A atau row A, kolom penjualan, auditor menganalisis inherent risk dari penjualan itu medium, berarti risikonya sedang gitu. Sementara pada akuisisi dan pembayaran risikonya tinggi, dan pada payroll risikonya rendah. Kenapa rendah? Ya mungkin defaultnya daftar nama pegawai sudah ada, kemudian gradingnya sudah jelas, transfernya sudah pasti ke rekening mana sudah terdata, jadi nggak ada inherent risk yang tinggi untuk masalah gaji. Tapi untuk masalah pembelian, mungkin tadi ada risiko-risiko banyak sekali ya. Risiko barangnya tidak sesuai spesifikasi, risiko terjadi keterlambatan, risiko terjadi markup, risiko adanya fraud dan seterusnya di akuisisi atau di pembelian itu banyak. Demikian juga di sales, mungkin ada risiko-risiko yang diidentifikasi dan sifatnya menengah. Next, ada control risk. Nah, control risk ini berarti auditor sudah melihat pengendalian manajemen, nanti akan kita lihat di slide ke-10 dan 11. Manajemen punya pengendalian nggak sih untuk proses control risk ini gitu? Nah, kalau misalnya manajemen punya pengendalian, apa bentuk pengendaliannya? Dan menurut si auditor ini ternyata sales and collection itu medium, berarti pengendaliannya sedang. Akuisisi dan payment itu pengendaliannya sudah sangat tinggi. Jadi kalau yang di atas medium effectiveness itu adalah ukuran pengendaliannya, yang dalam kurung adalah seberapa besar atau kecil risikonya. Kalau yang akuisisi, meskipun tadi inherent risk-nya tinggi, auditor merasa pengendaliannya high gitu, effectiveness pengendaliannya bagus sekali, sehingga control risk-nya menjadi rendah. Pengendaliannya bagus, sehingga control risk-nya menjadi rendah. Nah, yang payroll sama juga dengan yang akuisisi, rendah, pengendaliannya bagus sekali. Jadi, control risk-nya menjadi rendah. Yang ketiga adalah acceptable audit risk. Kalau yang sales tadi dengan pengendalian yang sedang dan inherent risk yang sedang, maka acceptable audit risk-nya akan rendah. Akuisisi juga demikian, meskipun inherent risk-nya tinggi, kemudian siklus pembayarannya itu pengendaliannya bagus sehingga kontrol risk-nya rendah, maka AAR-nya menjadi rendah. Risiko yang akan diterima auditor itu menjadi sangat rendah. Jadi auditor tidak akan punya risiko yang tinggi terhadap kasus-kasus pada sales, pada akuisisi, dan pada payroll. Kemudian, bagaimana dengan masalah perencanaan auditor untuk memperoleh bukti? Maka di sini disebut dengan plan detection risk. Dia akan mengumpulkan medium plus medium untuk akuisisi dan payment, dan high untuk payroll. Kenapa bisa high di payroll padahal dia secara risiko low? Nah, PDR ini kan tadi teman-teman ya bisa tergantung juga pada judgement dari si auditor. Kalau misalnya dia pengen mengumpulkan di payroll, ini kan secara sistematis bisa ditarik secara populasi ya. Ngunci gaji itu relatif mudah, kenapa? Daftar nama sudah ada, kemudian rekening sudah ada, pengendaliannya jelas, maka auditor, oh udahlah untuk payroll kita bisa mengumpulkan bukti yang sangat banyak, meskipun sebenarnya secara risiko rendah. Ini untuk masalah mapping risiko dari proses audit dan menghubungkan antara bagaimana IR, CR, AAR, dan PDR itu bisa dilaksanakan dalam satu siklus laporan keuangan. Kemudian kalau kita lihat di masing-masing detail ini, yang pertama adalah acceptable audit risk. Katakan tadi, bagaimana menentukan 1-10%, maka
dia akan lihat dulu risiko perikatan. Di situ disebutnya engagement risk ya. Engagement risk itu risiko perikatan itu ya pada saat awal-awal perencanaan si auditor mau terima order dari klien, dia mau mutusin terima atau enggak, maka salah satu tahapan yang dia juga harus mikir adalah berapa besar risiko yang akan saya tanggung kalau saya terima ini. Risiko perikatan itu apa? Risiko saat auditor atau kantor akuntan publik akan mengalami kerugian setelah audit selesai, meskipun laporan auditnya benar. Kok bisa dia ngasih opini sudah tepat, tapi yang selesai laporannya keluar dia rugi. Rugi ini nggak selalu berupa finansial. Misal, naasnya dia terima entitas yang setelah diaudit disorot masyarakat karena satu kasus hukum tertentu. Auditornya dipanggil ke pengadilan, auditornya di BAP oleh aparat penegak hukum, dan seterusnya. Ini menjadi risiko perikatan gitu. Padahal auditornya sebenarnya nggak salah gitu, sudah ngasih opini yang benar, tapi kebetulan sekali entitas ini sedang disorot, maka auditor atau kantor akuntan publik biasanya akan lebih hati-hati untuk memutuskan menerima atau tidak menerima satu entitas yang saat perikatan itu sedang disorot oleh media. Kadang juga masih ada yang saya lihat gitu, pas saat menerima perikatan nggak ada masalah, tapi begitu selesai setahun atau 2 tahun, ternyata dia ada kasus sehingga auditornya harus dipanggil bolak-balik. Nah, ini termasuk dalam kerugian yang ditanggung oleh auditor. Bagaimana risiko audit ini bisa dipertimbangkan? Nah, beberapa contoh pertimbangannya seperti ini ya, kalau dari hasil penelitian. Yang pertama, seberapa tinggi atau seberapa kuat pihak-pihak eksternal atau para stakeholder itu menggunakan atau mengandalkan laporan audit. Di ketergantungan mereka untuk mengandalkan laporan, maka semakin tinggi audit risk atau risiko perikatan tadi. Yang kemudian kedua, semakin tinggi kemungkinan klien untuk mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit ini terbit, maka semakin tinggi juga audit acceptable risk-nya. Dan kemudian semakin buruk integritas manajemen, semakin tinggi risiko audit. Semakin bagus integritas manajemen, semakin rendah risiko audit. Ini contoh-contoh penerapannya ya. Di situ ada formulir 10K ini diterapkan untuk perusahaan di Amerika, tapi mungkin di Indonesia juga ada hal yang sama ya. Misalnya ada formulir untuk perusahaan publik yang mungkin diatur oleh OJK, bisa jadi ada semacam ini, ada formulir tertentu untuk melihat ketergantungan pengguna pada laporan keuangan, risalah rapat, kemudian laporan analisis keuangan, rencana-rencana pembiayaan dengan manajemen, mungkin manajemen mau utang kemana, ada rencana investasi apa, dan seterusnya. Kalau kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan, dengan prosedur analitis kita bisa melihat yang kemarin, return on asset, return on investment, cash flow, dan seterusnya kita bisa analisis. Kemudian kita juga bisa melihat histori dan proyeksi dari cash flow-nya. Integritas manajemen sudah ada di bab 7, khususnya untuk keberlanjutan klien ya. Dan banyak yang bisa sekali lagi kita bisa lihat untuk menilai risiko ini. Yang kedua setelah AR adalah kita mempertimbangkan yang disebut dengan inherent risk. Tadi saya sudah sampaikan inherent risk ini adalah risiko yang melekat, risiko bawaan. Kalau akun itu secara nature sudah punya risiko tinggi tanpa ada pengendalian apapun, maka inherent risk-nya adalah tinggi. Inherent risk ini ibaratnya seperti prediksi gitu atau perkiraan auditor. Kira-kira akun apa yang paling banyak terjadi kesalahan atau paling mungkin terjadi kesalahan, dan akun mana yang paling mungkin salahnya sedikit atau bahkan tidak terjadi kesalahan. Ini akan mempengaruhi jumlah bukti yang bisa diambil atau diakumulasi auditor. Kalau akunnya kira-kira risikonya tinggi, inherent risk-nya tinggi, berarti auditor yang perlu ditugaskan banyak. Atau mungkin hari untuk memeriksa akun ini alokasinya lebih besar daripada yang lain. Kemudian kertas kerja atau dokumentasi atas akun ini yang dibuat oleh anggota tim atau junior auditor mungkin akan diberikan perhatian lebih banyak oleh si ketua tim atau supervisor. Supervisornya akan memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap apa yang disajikan oleh anggota timnya. Yang kemudian pada yang tadi saya sampaikan pertanyaannya siapa tadi ya? Melani tadi ya. Apakah AR itu boleh direvisi? Boleh, tapi pada umumnya yang terjadi seperti yang di slide ini.
akan melaksanakan review terus-menerus terhadap inherent risk. Yang tadi saya sampaikan juga, saya berpikir kas itu risikonya tinggi, sementara aset tetap misalnya risikonya sedang, piutang risikonya rendah. Pada saat berjalan ternyata kebalikan gitu ya. Kasnya pasti uji bolak-balik 1-2 sampel sesuai dengan perencanaan, ternyata risikonya rendah. Sementara piutang yang awalnya dianggap rendah risikonya tinggi, maka dia harus memperbarui penilaian inherent risk-nya. Dari mana dia bisa mempertimbangkan beberapa faktor, ini contohnya faktor-faktor yang bisa dia lihat, nature bisnisnya klien. Kalau kliennya fokus ke aset, mungkin aset itu adalah akun yang inherent risk-nya tinggi. Kalau dia perusahaan-perusahaan yang sifatnya jual beli inventory, maka mungkin inventory adalah akun yang secara nature risikonya paling tinggi. Kalau dia perusahaan pinjaman atau perbankan, mungkin di sana kredit, termasuk kas, atau akun-akun yang berhubungan dengan pola bisnis untuk meminjam dan menyimpan uang menjadi akun yang memiliki risiko tinggi dan seterusnya. Jadi sifat bisnis ini akan berpengaruh pada faktor menilai IR. Kita bisa lihat dari analisis akuntan atau auditor sebelumnya yang memberikan opini. Biasanya kalau opininya tahun sebelumnya itu kurang bagus, IR-nya akan di-set lebih tinggi. Kalau opininya bagus, IR-nya akan rendah. Sebelumnya juga bisa dilihat jurnal-jurnal koreksinya pada akun apa saja. Nah, akun-akun dengan jurnal koreksi yang tinggi itu sebagai salah satu indikasi IR-nya tinggi juga. Atau penugasan yang sifatnya berulang. Kalau dia klien pertama kali, ini biasanya akan di-set risiko tinggi. Tapi kalau penugasan berulang, dia sudah punya pengalaman, bisa relatif lebih rendah. Siapa saja pihak yang terkait, terus tadi ya transaksinya kompleks atau rutin, ada nggak judgement dari manajemen untuk saldo dan transaksi tertentu, makin banyak judgement berarti makin berisiko. Kemudian populasi satu akun itu komposisinya bagaimana, tersebarnya bagaimana, besar kecilnya bagaimana, juga akan membantu membuat identifikasi inherent risk. Dan juga ada ataukah tidak kecurangan laporan keuangan dan asset misappropriation atau penyalahgunaan aset, baik dari laporan internal auditor atau laporan manajemen, atau bahkan dari laporan eksternal auditor. Kalau ada kecurangan, berarti inherent risk-nya makin tinggi. Dan terakhir, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara AAR, IR, CR, dan DR. Relationship berarti hubungannya searah ya. Contoh, lihat yang di atas tengah ini, AAR dengan PDR, AAR naik, maka PDR naik. Itu artinya searah. Kalau yang sifatnya inverse, berarti berkebalikan. Contohnya adalah risiko bawaan ke risiko deteksi. Risiko bawaan makin tinggi, risiko deteksi makin rendah. Semua yang mudah-mudahan akan membantu ya di slide ini. Sama saja tetap baca dulu yang di gambar 83 ini, tapi simpulan ringkasannya seperti ini. AAR berbanding terbalik dengan jumlah bukti atau jumlah sampelnya. Tadi masih ingat ya, AAR semakin tinggi, bukti yang diperlukan semakin sedikit. Makin rendah kan. AAR 10%, keyakinannya 90%, berarti sampelnya akan lebih sedikit dibandingkan AAR 1%. AAR semakin rendah, maka buktinya semakin banyak. Saat kita memutuskan, oh kita menetapkan AAR 1% nih, berarti kita harus punya keyakinan 99%, maka dengan 9% ini kita harus mengambil sampel lebih banyak daripada yang keyakinannya 90%. Mudah-mudahan bisa dimengerti logikanya ya. Makin yakin kita, berarti kita perlu banyak makin ngambil sampel, makin besar sampel atau makin luas sampel yang kita lihat, transaksi yang kita uji makin dalam, sehingga keyakinan kita makin tinggi. Semakin tinggi dan semakin rendah ini bicaranya angka presentasinya ya. Yang kedua adalah inherent risk dan control risk berbanding lurus dengan jumlah bukti atau sampelnya. Risiko yang melekat atau risiko bawaan di akun dan risiko pengendaliannya makin tinggi, berarti pengendaliannya makin buruk, berarti makin banyak potensi adanya misstatement. Berarti auditor harus makin banyak memberikan perhatian gitu. Seperti tadi, kalau misalnya akun kas itu risiko inherent risk-nya tinggi, kemudian control risk-nya juga tinggi, berarti pengendaliannya buruk atau pengendaliannya rendah, maka
akun kas ini makin berisiko dong. Kenapa? Sudah inherent risk-nya tinggi, control risk-nya tinggi, berarti makin banyak sampel bukti yang harus diambil. Tapi kalau misalnya akun misalnya inventory, hampir tidak ada risiko misalnya. Kemudian pengendalian dari manajemen bagus, dia sudah menggunakan metode pengendalian yang tepat. Kalau inventory sudah mau usang, dia langsung sale, nggak ada lagi inventory yang numpuk. Seperti kemarin saat prosedur analitis untuk inventory kemarin itu ternyata perputaran inventory atau inventory turnover-nya juga bagus, maka risikonya rendah sehingga bukti yang diperlukan juga rendah. IR dan CR berbanding terbalik dengan risiko deteksi. Kalau misalnya IR dan CR itu semakin tinggi, berarti kan semakin banyak potensi salah saji ya. Berarti auditor makin mudah untuk mendeteksi, sehingga risiko deteksinya rendah. Rendah, auditor sulit mendeteksi adanya salah saji. Artinya bagus sih, cuman bahasa risiko deteksi itu kan tadi ya, auditor tidak dapat mendeteksi adanya salah saji. Semakin tinggi risiko bawaan, semakin tinggi risiko pengendalian, semakin banyak potensi masalah, semakin mudah auditor mendeteksi. Itu, dan kalau misalnya risiko ini pada perjalanannya perlu ada perubahan-perubahan, maka auditor bisa melaksanakan 4 hal ini ya. Memasukkan contingency plan dalam prosedur audit, artinya ada beberapa yang sifatnya fleksibel, tidak dikunci atau tidak diikat. Nanti kalau misalnya mau nambah atau mau berkurang bisa. Kemudian yang kedua adalah bukti auditnya dimodifikasi, jumlahnya, bentuknya, termasuk mungkin prosedur untuk mendapatkan bukti. Staf yang lebih berpengalaman biasanya akan diberikan akun-akun yang inherent risk dan control risk-nya tinggi ya. Tapi kalau misalnya staf-staf yang sifatnya baru atau junior auditor itu akan diberikan akun-akun yang biasanya inherent risk-nya lebih rendah. Termasuk kalau misalnya tadi ada engagement risk, maka harus diberikan perhatian dan kehati-hatian terhadap perikatan, khususnya pada entitas-entitas auditi yang baru atau yang sedang proses hukum atau berhadapan dengan proses hukum. Ini sama dengan yang tadi yang teman-teman ya, sama dengan yang di sini, tapi dalam bentuk tabel sudah ada default di sana, hubungannya seperti ini. Kalau yang tinggi rendah ini gampang sekali, tapi mungkin nanti yang medium yang sempat mungkin teman-teman perlu berpikir kalau misalnya AAR, IR, CR rendah, PDR medium itu bagaimana, atau kebalikan kalau AAR, IR-nya medium maka di ujungnya bagaimana. Tapi ini hubungannya sudah ditetapkan secara rumusan atau secara default, tinggal melihat saja di sini. IRTR tadi juga akan terkait dengan materialitas yang di awal pertemuan tadi sudah kita singgung sekilas ya. Meskipun materialitas ini adalah risiko dari sebuah ketidakpastian dan materialitas ini bukan bagian dari model risiko audit, tadi kan nggak ada performance materiality dalam hitungan AAR sama dengan IR kali CR kali DR. Ukuran di sana, tidak ada hitung-hitungan di sana, jadi materialitas bukanlah bagian dari model risiko audit. Tetapi kombinasi materialitas kinerja dan risiko audit akan menentukan bukti yang direncanakan. Lihat tinggal yang paling bawah ya, performance materiality berbanding terbalik dengan audit evidence. Sekali lagi, performance materiality berbanding terbalik dengan audit evidence. Makin tinggi materialitas kita set, kita berarti mengumpulkan bukti semakin sedikit. Tapi kalau makin rendah tingkat materialitas yang kita tetapkan, berarti kita harus mengumpulkan bukti semakin banyak. Karena kita dalam tanda kutip memberikan permaafan atau toleransi terhadap salah sajinya itu makin sedikit gitu. Memberikan materialitas 1% dari 1000, berarti angkanya adalah 10, maka nilai-nilai di bawah 10, nilai-nilai 10, 11, 12 itu akan menjadi perhatian. Tapi kalau misalnya kita memberikan materialitas 5% dari 1000, berarti angkanya adalah 50, nilai-nilai yang menjadi material hanyalah yang di atas 50. Sehingga materialitas yang tadi, 1% tadi akan lebih banyak yang dilihat. Karena nilai angka 11, 12, 15, 20, dan seterusnya sampai angka 50 masih kita anggap material.
buktinya pasti akan lebih banyak. Sehingga performance materiality akan berbanding terbalik dengan bukti audit yang dicari atau direncanakan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau diskusi sampai di sini. Ada? Sudah jelas semuanya? Kalau ada yang belum dimengerti, sekali lagi silakan ditanyakan atau didiskusikan. Kalau misalnya tidak ada, nanti silakan kita coba latihan dulu. Teman-teman tolong buka buku Arens yang PDF-nya. Dan juga buka PPT. Bentar, saya buka dulu.